Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'du. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang studi ilmu Al-Quran. Sekarang kita akan membahas satu tema, yaitu tentang nuzulul Quran ala sab'ati ahruf, turunnya Al-Quran atas 7 huruf. Jadi Al-Quran ini ternyata dia ada 7 dialek yang digunakan dalam Al-Quran. Seperti misalnya begini, kan kita tahu itu bahwa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab itu nggak cuma satu, dia ada banyak kabilah-kabilah, dan ternyata antar kabilah itu bahasanya kadang berbeda. Sama kayak kita misalnya di Indonesia, di Jawa ada bahasa Jawa Solo misalnya, ada bahasa Jawa Surabaya, ada bahasa Jawa Madiun, Tegal. Jadi Jawanya satu, tapi bahasanya bisa beda-beda setiap daerah. Nah, ternyata Al-Quran pun begitu juga. Jadi Al-Quran menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu ternyata nggak cuma satu. Jadi ada banyak bahasa Arab, dan di Al-Quran dia menghimpun ada 7 dialek, ada 7 huruf atau 7 bahasa Arab yang dihimpun. Kita akan kupas penjelasan lebih detail apa yang dimaksud dengan 7 huruf, 7 huruf atau 7 logo ini. Kata Syekh Mana'ul Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, laqad kana lil arabi lahajatun syatta tanba'u min tabi'ati fitratihim fi jarsiha wa aswatiha wa hurufiha ta'arradat laha kutubul adab bil bayani wal muqaranah. Sesungguhnya orang Arab itu memiliki banyak lahjah. Lahjah itu dialek, ya. Di mana lahjah tersebut muncul dari tabiat fitrahnya mereka dalam bentuk mulutnya. Jaros tuh lonceng di lonceng di mulut tuh bahasanya apa ya? Lak-lakannya lah ya. Suaranya berbeda, kemudian bahasanya berbeda. Yang pembahasan tentang bahasa-bahasa Arab yang berbeda suku ini sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sastra Arab, ya. Itu terlalu panjang pembahasannya. Tapi yang jelas bahwa Arab itu ternyata nggak cuma satu bahasanya. Dia ada beberapa kabilah sehingga melahirkan beberapa bahasa yang berbeda. Fakullu qabilatin laha minal lahni fi katsiri minal kalimat ma laysa lil akharin. Nah, maka oleh karena itu setiap kabilah tuh begini. Kabilah itu suku. Misalnya ada suku Batak, ya. Suku Batak itu nanti di bawahnya ada marga. Bataknya marga apa? Misalnya marga Nasution atau Situmorang. Nah, itu marga. Kalau marga bahasa Arabnya syu'bah atau syu'uban. Di Al-Quran suka disebut tuh syu'uban wa qabail. Syu'uban atau syu'bah itu marga, jadi di bawah suku. Kalau suku tuh kayak Batak, Jawa, Madura, Betawi itu suku. Nah, nanti di bawah suku ada marga. Nah, Arab itu bersuku-suku, ada suku Quraisy, ada suku suku Quraisy, ada Tamim, ada Hawazin, ada Hudzail, itu suku-suku banyak, ya. Nah, setiap suku ini ternyata memiliki karakteristik, ya, memiliki perbedaan. Jadi kadang-kadang suku ini bisa menyebut kata ini, suku yang lain dia nggak sebut kata ini, dia sebutnya kata yang lain. Contoh misalnya di Indonesia, misalnya orang Bekasi bilangnya bangku, ya. Orang daerah-daerah yang lain nggak ngerti bangku, apa tuh bangku? Dia taunya kursi. Lah, bangku dan kursi sama-sama bahasa Indonesia, tapi digunakan oleh 2 suku yang berbeda. Nah, itu contoh dari perbedaan dialek atau perbedaan kata. Nah, di Al-Quran sering begitu. Di Al-Quran sering terjadi kata-kata yang berbeda di antara suku yang lain. Illa anna Quraisyan min bainil Arab qad tahayya'at laha awamilu ju'ilat ja'alat lilugatiha as-sadarata baina furu'il arabiyyah al-ukhra min jiwaril baiti wa saqiyatil hajj
wa imaratil masjidil haram wal isyraf 'ala tijarah. Tapi meskipun setiap suku ini dia memiliki lahja yang berbeda-beda, ternyata suku Quraisy spesial dia. Suku Quraisy itu menjadi unggul dibanding suku-suku yang lain. Jadi lugohnya ini lugo yang sangat populer, lugo yang sangat familiar di kalangan suku-suku yang lain. Karena memang suku Quraisy itu bertinggal di sekitaran Ka'bah, dia menjadi pelayan orang haji, dia menjadi petugas memakmurkan Masjidil Haram, DKM-nya, sehingga bahasa Quraisy ini bahasa yang dipakai dalam interaksi di Arab. Jadi suku-suku lain banyak belajar bahasa Quraisy karena memang suku Quraisy ini unggul dibanding suku yang lain, sehingga fa'anzalahal arabu jami'an li hadhihi al-khasa'is wa ghairiha manzilatal ab li lughatihim. Sehingga orang-orang Arab dari suku-suku yang lain menjadikan bahasa Quraisy ini, bahasa Arab Quraisy itu bahasa induk ya dibanding dengan bahasa lain. Kalau sekarang tuh kita di Indonesia ada istilah ejaan yang disempurnakan. Jadi semua bahasa merujuk kepada ejaan yang disempurnakan itu. Gitu. Fakana tabi'iyan ayyatanazzal al-Qur'an bi lughati Quraisy 'ala Rasulil Quraisy. Nah, karena bahasa Quraisy ini secara lugohnya dia unggul dibanding dengan lugoh-lugoh yang lain, oleh karena itu Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Quraisy, ya. Selain daripada Nabi Muhammad adalah nabi yang bersuku Quraisy, nanti salah satu hikmahnya adalah kenapa Al-Qur'an menggunakan bahasa Quraisy, karena supaya kalau orang Quraisy aja dengan tingkat kebahasaan yang paling tinggi tidak mampu menyaingi Al-Qur'an, maka lugoh-lugoh sekitarnya yang lain-lain pun tidak akan mampu menyaingi lugoh Al-Qur'an. Jadi nanti akan menampakkan kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi ta'lifan lil Arab wa tahqiqan li i'jazil Qur'an, untuk memastikan bahwa Al-Qur'an ini betul-betul mukjizat. Kenapa? Karena bahasa Quraisy aja yang sudah dijadikan induk bahasa dalam bahasa Arab tidak mampu mengungguli Al-Qur'an, tidak mau mengalahkan Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an menang. Ini apalagi bahasa-bahasa yang lain. Itu untuk menampakkan kemukjizatan Al-Qur'an. Makanya pakai bahasa Quraisy. Tapi ternyata nanti di Al-Qur'an tuh nggak semuanya Quraisy. Ya, ada beberapa kata yang keluar dari Quraisy, atau Al-Qur'an itu diturunkan sebanyak 7 kali. Jadi diulang-ulang sampai 7 kali, dan itu ganti-ganti. Jadi misalnya kali pertama pakai bahasa Quraisy, kali kedua pakai bahasa yang lain-lain. Nah, nanti ada perbedaan pandangan pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan 7 bahasa ini. Wa idza kana al-arabu tatafawatu lahajatuhum fil ma'na al-wahid biwajhin min wujuhit tafawut fal Qur'anu alladhi awha Allah bihi li rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yukammilu lahu ma'na al-ijaz idza kana mustajmi'an bi hurufihi wa awjuhi qira'atihi lil khalis minha wa dzalika mimma yuyassiru alaihim al-qira'ah wal hifdz wal fahm. Jadi karena bahasa Arab itu berbeda-beda lahjahnya setiap suku, maka Al-Qur'an ini datang dengan kemukjizatannya untuk menghimpun seluruh lughah mereka. Bahasa gampangnya begini, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, dengan arti, dengan 7 kali pengulangan, dengan 7 bahasa yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memudahkan mereka, orang-orang Arab khususnya, dalam membaca dan menghafal, dan juga memahami makna Al-Quran. Ya, kita yang bukan orang Arab tetap aja susah. Jadi Al-Quran itu diturunkan, bahasanya itu tidak terfokus seluruhnya Quraisy. Jadi ada beberapa yang menggunakan suku lain bahasanya. Atau ada yang bilang, pendapat ulama mengatakan dia di Al-Quran itu diulang ayatnya 7 kali. Misalnya setiap kali turun diulang 7 kali dengan dialek yang berbeda, dengan tata bahasa yang berbeda sesuai dengan suku-suku masing-masing. Ada nanti pendapat yang begitu. Nanti kita perinci apa yang dimaksud dengan 7 bahasa atau 7 dialek. Wa nususus sunnah qad tawatarat bi ahadits nuzulil Qur'an ala sab'ati ahruf. Jadi memang hadis itu sudah menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ada 7 huruf. 7 huruf itu apa? Nanti kita bahas. Misalnya ada hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Kata Rasulullah, ini hadis riwayat Ibnu Abbas, kata Rasulullah, malaikat Jibril membacakan aku Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang transfer, dibacakan. Jadi malaikat Jibril bacakan, lalu Rasulullah dengar, lalu hafal, ya, lalu dihafalkan. Nah, ketika malaikat Jibril membacakan Al-Quran menggunakan satu lugo, satu dialek, satu lahjah, kata Rasulullah, faraja'tuhu falam azal astaziduhu. Saya mengulang, lalu saya minta tambah lagi, jangan cuma kayak gitu aja. Nanti kalau dibacanya begitu, suku yang ini nggak bisa. Nah, akhirnya Jibril bacakan lagi yang ulang, yang kedua kali. Ketika, oke, suku ini bisa, tapi suku itu belum bisa lagi. Nah, tambahkan lagi bacaannya, tambahkan lagi. Jadi satu ayat atau satu surah itu bisa diulang sampai 7 kali untuk menyesuaikan. Oke, lughah Quraisy, oke, mereka bisa. Sekarang lughah Hawazin, mereka bisa apa enggak? Nah, jadi ada 7 kali pengulangan. Itu namanya sab'atu ahruf. Wa an Ubay bin Ka'b anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana inda udati bani Ghifar. Faqala fa'atahu Jibril faqala innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'an ala harfin. Dari riwayat Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW satu ketika pernah berada di sisi masyarakat Bani Ghifar. Bani Ghifar ini salah satu suku atau marga di kabilah di suku-suku Arab, ya, Bani Ghifar. Kan makanya ada yang dikenal dengan Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari, karena dia ada di golongan Bani Ghifar, ya. Nah, kemudian kata Nabi, tiba-tiba Jibril datang, kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi, Allah memerintahkanmu untuk bacakan Al-Quran kepada mereka satu lughah saja. Kata Jibril, satu lughah aja, biarkan mereka belajar lughah itu. Kata Nabi, faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah. Aku minta kepada Allah kemaafannya dan pengampunannya. Wa inna ummati la tatiqu dzalika. Umatku, masyarakatku tidak akan mampu seperti itu. Kalau Al-Quran cuma satu lugo, cuma satu dialek Al-Quran, maka masyarakat ini akan berat untuk baca Al-Quran. Summa atahu saniyah. Kemudian Jibril datang lagi 2 kali. Yang kedua kali. Faqala innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka Al-Quran ala harfain. Kemudian kata Jibril, oke, kalau satu tak mampu, buatlah 2. Ya, bacakan 2 lugo. Kata Nabi, as'alullah al-mu'afatahu wa maghfiratah. Aku minta kepada Allah kemaafan dan pengampunannya. Wa inna ummati la tatiqu dzalika. Umatku tak akan mampu buat baca Al-Quran dengan 2 lughah. Ya. Tsumma ja'ahu salisah. Kemudian datang lagi Jibril ketiga kali. Faqala innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala thalathati ahruf. Kemudian Jibril mengatakan, oke, kalau gitu bacakan kepada umatku Al-Quran dengan 3 huruf. Ya, 3 huruf. Faqala as'alullaha mu'afatihi wa maghfiratah wa inna ummati la tatiqu dzalika. Kata Rasulullah, aku minta maaf lagi ya, wahai Jibril, mohon ampun kepada Allah, umatku tak akan mampu buat baca Quran 3 huruf. Dah 3 huruf tak akan mampu, kata Nabi. Kata Rasulullah, kemudian summa ja'ahu ar-rabi'ah, kemudian Jibril datang lagi keempat kalinya. Faqala innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala sab'ati ahruf. Yang keempat kali Jibril katakan, oke lah, kalau 1 tak mampu, 2 tak mampu, 3 tak mampu, buatlah 7 kali. 7 lughah atau 7 huruf. Ya, 7 huruf. Buatlah 7 huruf. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Huruf manapun di antara 7 tersebut yang mereka baca, maka mereka dinyatakan benar bacaannya. Nah, cuman apa itu 7 huruf nanti kita bahas. Ada hadis-hadis selanjutnya di kitab ini yang menjelaskan tentang dalil hadis yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun dalam 7 huruf. Tapi kita singkat aja. Nah, sekarang waqtalafal ulama fi tafsir hadhil ahruf ikhtilafan katsira. Sekarang makna 7 huruf, ya, 7 huruf itu apa? Ya. Ternyata berikhtilaf ulama dalam menafsirkan makna 7 huruf dengan ikhtilaf yang banyak. Hatta qala Ibnu Hibban, bahkan Imam Ibnu Hibban ini pemilik Sahih Ibnu Hibban, ya, pemilik kitab hadis namanya Sahih Ibnu Hibban.
Ikhtalafa ahlul ilmi fi makna al-ahrufis sab'ah ala khamsatin wa thalathina qaulan. Ahlu ilmu, ulama berikhtilaf tentang apa yang dimaksud dengan 7 huruf ini. Ada 35 pendapat, Masya Allah. Ya. Wa aktsaru hadhil ara mutadakhil wa nahnu nuridu huna ma huwa dzubalin minha. Tapi kata Syekh Mannaul Qattan, dari 35 pendapat ini masing-masing pendapat itu kadang-kadang masih nyerempet-nyerempet, masih mirip-mirip. Sehingga kata Syekh Mannaul Qattan, kami akan datangkan perbedaan ikhtilaf ulama itu, perbedaan pendapat ulama itu tentang makna sab'atu ahruf dalam beberapa poin yang memiliki faedah penting. Poin yang pertama, kata Syekh Mannaul Qattan, dhahaba aktsarul ulama ila anna al-murad bil ahrufi sab'ah sab'u lughatin min lughatil arab fil ma'na al-wahid ala makna annahu haitsu takhtalifu lughatul arab fit ta'bir an ma'nan minal ma'ani ya'ti al-Qur'anu munazzalan bi alfazin ala qadri hadhihi al-lughat li hadzal ma'na al-wahid wa haitsu la yakunu hunaka ikhtilafun fa innahu ya'ti bi lafzi wahidin aw aktsar. Yang pertama, ya, pendapat ulama mengatakan yang dimaksud 7 huruf adalah 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab. Jadi kan tadi saya bilang bahwa bahasa Arab nggak cuma satu, ada bahasa Quraisy, ada bahasa Hawazin, ada bahasa Huzail, ada bahasa Tamim, dan lain-lain nanti. Nah, 7 huruf yang dimaksud ini adalah 7 bahasa mereka, ya, 7 bahasa mereka, sehingga Al-Quran tuh boleh pilih menggunakan bahasa mana aja di antara 7 mereka. Contoh misalnya begini, misalnya di Indonesia, misalnya suku A dia bilang bangku, suku B dia bilang kursi. Nah, jadi misalnya ayat kursi, saya tak mampu sebut kursi lah, saya tak paham apa itu kursi. Oke, ayat bangku, kayak gitu lah ya, kayak gitu. Jadi dia nggak paham kursi, dia bilang bangku, gitu ya. Jadi perbedaan perbedaan bahasa sebetulnya maknanya sama, tapi dia menggunakan kata yang berbeda dalam bahasa itu juga, gitu. Tapi beda suku aja. Itu yang pertama. Nah, ikhtalafu fit tahdidil lughat asab. Tapi 7 huruf ini, 7 lughah nih, ulama pun berbeda pendapat. Siapa 7 itu? Faqila, yang ada yang mengatakan 7 lughah adalah yang pertama Quraisy, ya, lughah Quraisy, yaitu yang Nabi berada di dalamnya. Yang kedua adalah Huzail, kemudian ada Thaqif, ya, Thaqif, ada Hawazin. Yang ke berapa tuh? Jadi Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, kemudian Tamim, kemudian Rabi'ah, kemudian ulang. Salah. Ada Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. 7, ya. Jadi yang pertama mengatakan 7 bahasa adalah 7 lughah, ya, lughah Arab, sama-sama Arab. Quraisy ini Arab, Yaman pun Arab, Tamim pun Arab, Kinanah pun Arab. Tapi mereka ini punya suku yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa kata di Quraisy dia mampu sebut, dia paham maknanya, tapi begitu dibawa ke Huzail ternyata dia nggak paham mana ini. Nah, dia perlu diganti dengan kata lain yang difahami oleh suku Huzail. Jadi itulah yang maksud dengan 7 lughah, ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan waqala qaumun innal murada bil ahrufi sab'ah sab'u lughatin min lughatil arab nazala alaihimul Qur'an ala makna annahu fi jumlatihi la yakhruju fi kalimatihi an sab'i lughatin hiya afsahu lughatihim. Yang kedua, pendapatnya mengatakan begini. Kalau tadi kan pendapat yang pertama bahwa satu ayat atau satu surah itu bisa diganti kata-katanya sesuai dengan lughah Quraisy. Jadi sehingga orang Quraisy membaca ayat ini dengan bahasa Quraisy. Orang Huzail membaca ayat ini dengan bahasa Huzail. Jadi beda-beda nih, ya, beda-beda. Walaupun katanya beda, bahasanya beda, tapi maknanya sama, ya. Ingat, walaupun kata beda, bahasa berbeda, tapi makna mesti sama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah keseluruhan Al-Quran dari awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ini di dalamnya
terkandung 7 lugoh dari lugoh Arab yang paling unggul, 7 yang tadi saya sebutkan. Jadi maksudnya begini, misalnya di surah An-Nas menggunakan lugoh Quraisy, lalu di surah Al-Falaq menggunakan lugoh Huzail misalnya. Jadi tersebar di mana-mana. Di beberapa ayat di surah yang berbeda tersebar lugoh masing-masing suku-suku Arab, ya. Sehingga keseluruhan Al-Qur'an itu mencakup seluruh lugoh, ya. Tapi di tempat yang berbeda-beda. Kalau tadi kan pendapat yang pertama mengatakan satu ayat atau satu surah bisa dibaca dengan lugoh yang berbeda. Ketika dibacakan untuk suku Quraisy berarti menggunakan lugoh Quraisy, bahasa Quraisy. Ketika dibacakan untuk suku Tamim berarti menggunakan bahasa Tamim. Nah, pendapat yang kedua nggak begitu. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan di dalamnya mengandungi ada 7 bahasa, tapi di tempat yang berbeda-beda. Ya. Dan kebanyakan bahasa di Al-Quran adalah kebanyakan bahasa Quraisy, ya, bahasa Quraisy. Nah, ini pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga mengatakan wa dzakara ba'duhum annal murad bil ahrufis sab'ah aujuhu sab'atin. Yang dimaksud dengan 7 huruf itu bukan 7 lugoh, tapi 7 arahan seperti al-amru, perintah, an-nahyu, larangan, al-wa'du, ada janji. Allah kalau ada orang berbuat baik dia dapat pahala, orang berbuat baik dapat surga, itu janji namanya. Al-wa'id, ancaman, orang buat maksiat dapat dosa, orang buat maksiat dapat neraka, itu namanya al-wa'id. Ada al-jidal, ada al-jadal. Jadal itu ada perdebatan, ada seperti misalnya yang terjadi di antara Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika beliau berguru ada diskusi di situ, ada perdebatan, ada diskusi lah ya, bukan ada perdebatan. Ada wal qasas itu kisah-kisah, ya, kisah-kisah, cerita-cerita. Ada wal masal itu perumpamaan, misalnya perumpamaan orang yang melakukan ini seperti orang yang melakukan ini gitu, itu masal, ya. Jadi yang pendapat yang ketiga mengatakan itu bukan perbedaan lugo, itu perbedaan cara menyampaikan Al-Quran. Jadi Al-Quran kadang menyampaikan dengan perintah, Al-Quran kadang menyampaikan dengan larangan, Al-Quran kadang menyampaikan dengan ancaman, dengan janji baik, dengan kisah-kisah. Itu cara menyampaikan Al-Quran. Ini menurut pendapat yang ketiga, ya, menurut pendapat yang ketiga. Menurut pendapat yang keempat, perbedaan 7 bahasa atau 7 huruf maksudnya adalah wa dhahaba jama'atun ila annal murad bil ahrufis sab'ah wujuhut taghayyuri sab'ah allati yaqa'u fiha al-ikhtilaf, yaitu arah perubahan, ada 7 tempat yang menjadi ikhtilaf. Gimana jelasinnya? Ini agak susah nih. Jadi contoh. Di Al-Quran ada ikhtilaful asma bil afrad wa tadzkir wa furu'ihima. Yang pertama nih. Jadi wujuh at-taghayyur yang pertama adalah perbedaan isim. Kadang dipakai mufrad, kadang muzakkar, kadang yang lainnya. Contoh. Dalam surah apa nih? Surah Al-Mu'minun ayat 8. Allah katakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Perhatikan kalimat amanat, li amanatihim. Oke. Satu versi mengatakan amanatihim, naknya panjang. Berarti dia menggunakan bentuk jamak. Amanat, jamak. Versi yang lain akan mengatakan walladzina hum li amanatihim, naknya pendek. Berarti mufrad. Nah, ini wujuh yang pertama. Jadi wujuh taghayyur yang pertama, ya, yang diikhtilafkan adalah apakah di sini menggunakan mufrad atau jamak, ya. Gitu. Itu contoh aja, ya. Itu satu. Yang kedua, sampai 7 nanti nih. Jadi wujuh taghayyur sampai 7. Yang kedua, al-ikhtilaf fi wujuhil i'rab. Perbedaan pada i'rab. Contoh misalnya ada kalimat fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. I'rabnya
satu versi mengatakan talaqqa Adamu, Adamu fa'il, mir rabbihi kalimatin, kalimatin birabbi Adamu wajarri kalimatin, kalimat menjadi di sini jar ya, wajarri kalimat. Tapi ada juga yang baca wa quri'a binasbi Adam fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatun. Jadi ada fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin, ada fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatun. Beda kan i'rabnya, berubah. Nah, itu yang kedua. Jadi wujuh taghayyur pada i'rab. Yang sekarang yang ketiga ada wujuh taghayyur fit tasrif. Jadi al-ikhtilaf fit tasrif. Pada bentuk sorofnya. Faqalu, contohnya faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Ya. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Ada yang mengatakan faqalu rabbuna ba'ada baina asfarina. Kalau ba'id berarti pakai fi'il amar, kalau ba'ada pakai fi'il madi. Ya, ini ngerti nggak nih kira-kira nih? Jadi wujuhnya berbeda. Kalau dibaca faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Kalau dia baca faqalu rabbuna ba'ada baina asfarina. Jadi ayat yang sama tapi dibaca dengan cara yang berbeda, karena tasrifan fi'ilnya berbeda. Yang satu menggunakan pakai isim pakai fi'il amar, yang kedua menggunakan pakai fi'il madi. Itu berarti yang ketiga adalah wujuhut taghayyur fit tasrif ya, dalam shorof. Yang keempat adalah al-ikhtilaf bit taqdim wa ta'khir ya. Perbedaan pada takdim dan takhir. Mana huruf yang duluan, mana huruf yang belakangan, atau mana kata yang duluan, mana kata yang belakangan. Contoh, dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'du, ya, afalam yai'asi, afalam yai'asi, yai'asi, yai'asi. Ada yang baca, afalam yai'asi. Perhatikan, yai'asi berarti ya, hamzah, sin, yai'asi. Sekarang ada yang baca, afalam ya'yasi, ya hamzah ya sin. Berarti ini kan ya'yasi dengan ya'yasi. Nah, jadi yang pertama hamzah setelah ya, jadi yai'a. Yang kedua hamzah duluan, ya. Nah, ya'yasi dengan ya'yasi. Itu yang ketiga, yang keempat ya. Jadi wujuh taghayyur bit taqdim wa ta'khir. Nah, yang kelima ada al-ikhtilaf bil ibdal ya, perbedaan dengan ibdal. Contohnya wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha quri'a bil zayil mu'jamah ma'adam min nuni wa quri'a bir ra'il muhmalah ma'afathin nuni au ibdal labzin bil labzin ka qaulihi ta'ala kal ihnil manfus. Wa wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha quri'a bizayil mu'jamati ma'a dhammin nuni wa quri'a birra'il muhmalati ma'a fathin nuni. Jadi ada di Al-Qur'an surah apa nih? Surah Al-Baqarah 259. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha pakai zai, nunshizuha. Ada yang baca wanzur ilal 'idhami kaifa nunshiruha. Nah, ada nun shizuha, ada nun shiruha. Jadi mengganti zai dengan ro. Nah, jadi yang kelima ini adalah wujuhut taghayyur bil ibdal. Jalan perubahan ada ibdal, ada penggantian, bisa huruf yang diganti, bisa kata. Misalnya lagi, kalau kata yang diganti dalam surah Al-Qari'ah ya, kal ihnil manfush, kal ihnil manfush. Al-ihni diganti dengan kasufil manfush. Al-ihni itu kan kayak bulu ya. As-suf juga bulu. Tadi seperti saya katakan, misalnya di Bekasi pakainya bangku, di Jakarta pakainya kursi. Nah, itu diganti ya. Kursi lipat dengan bangku lipat. Itu namanya ibdal, mengganti kata. Yang keenam, al-ikhtilaf biziyadah wan naqs. Yang keenam ada ikhtilaf, wujuhut taghayyur, ada perbedaan
dengan menambahkan dan mengurangi. Ada kata yang ditambahkan, ada kata yang dikurangi. Contoh, dalam surah At-Taubah, Allah katakan, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Tajri tahtahal anhar. Oke? Perhatikan, tajri tahtahal anhar dalam surah Taubah. Lalu ada juga yang membaca dalam surah yang sama, tajri min tahtihal anhar. Jadi satu versi mengatakan tanpa min, tajri tahtahal anhar, satu versi mengatakan tajri min tahtihal anhar. Jadi ada penambahan kata. Ini yang keenam. Jadi wujuhut tagayyur biziyadah ya wan nuqsan, atau dengan menambahkan atau dengan mengurangi. Yang mengurangi contohnya begini. Dalam Al-Qur'an ada kata-kata wa qalut takhadzallahu walada. Wa qalut takhadzallahu walada. Surah berapa nih? Surah Al-Baqarah. Ya. Wa qalut takhadzallahu walada. Perhatikan, depannya ada wa qalu. Tapi ada yang mengatakan juga tanpa wa, langsung qalu. Qalut takhadzallahu walada. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ada wujuhut tagayyur, ada perbedaan dalam al-lahjat bitafkhim wa tarqiq. Ada perbedaan dalam penebalan huruf atau penipisan huruf. Ada perbedaan antara fathah dengan imalah. Ada perbedaan antara izhar dengan idgham. Ada perbedaan antara hamzah dengan tashil. Ada perbedaan dengan ismam dan lain-lain. Contoh. Seperti misalnya yang saya contohin, misalnya ada al-fathah dan imalah. Contoh, yang membaca fathah, misalnya surah Ad-Duha, wad-duha, ha fathah. Ada yang baca wad-duha, wad-duha itu imalah, ya. Ada wad-duha dibaca, ada wad-duha. Nah, itu imalah, dimiringin. Atau ada yang baca izhar dengan idgham, seperti misalnya mim mati bertemu ba. Itu ada ikhtilaf, ada yang bilang misalnya apa contohnya mim mati bertemu ba. Aduh, saya lupa lagi, nggak cek gitu. Itu ada yang bilang izhar, ada yang bilang ikhfa. Itu mah ikhfa ya, bukan idgham. Misalkan salah. Bukan itu contohnya. Nanti kita lihat yang lain. Nah, ini contohnya wahal ataka haditsu Musa bisa dibaca Musa, bisa dibaca Musa. Nah, ada khabiram basira. Nah, ini khabiram basira. Ra-nya apakah tebal atau tipis? Ra-nya. Khabiram basira. Nah, ra atau basira, tipis. Gimana? Itu ada perbedaan, ada khilaf cara bacanya. Itu ada 4. Jadi yang pertama tadi perbedaan bahasa, ya. Jadi satu ayat Al-Qur'an, ini kesimpulan nih. Satu ayat Al-Qur'an atau satu surah Al-Qur'an itu bisa dibaca 7 kali pengulangan. 1 kali dengan bahasa Quraisy, 1 kali dengan bahasa yang lain seperti Hawazin, Hudzail, Tamim, Yaman dan lain-lain. Yang pertama. Yang kedua, menyatakan bahwa 7 huruf adalah 7 bahasa tapi tidak diulang, melainkan dia tersebar di keseluruhan Al-Qur'an. Jadi misalnya di surah ini pakai Quraisy, di surah ini pakai Hawazin, gitu-gitu. Jadi bukan diulang, tapi dia tersebar di seluruh Al-Qur'an. Yang ketiga mengatakan itu bukan perubahan bahasa, itu adalah cara Al-Qur'an berinteraksi. Bisa menggunakan amar, perintah, bisa menggunakan nahi, larangan, bisa menggunakan wa'ad, janji, bisa menggunakan wa'id, ancaman dan lain-lain. Itu maksudnya bukan lugo, tapi dia hanya cara. Jadi wujuh, cara apa namanya? Jadi cara menyampaikan Al-Qur'an kepada umatnya. Dan yang keempat, ini ada 7 wujuhut tagayyur. Nah, ini panjang tadi ya. Silakan catat lagi. Sebetulnya masih banyak pembahasan tentang perbedaan bahasa. Ala kulli hal, Al-Qur'an itu diturunkan paling banyaknya menggunakan bahasa Quraisy. Sehingga kita wajib belajar bahasa Arab, dan bahasa Arabnya adalah bahasa Quraisy. Sehingga bagaimana penyebutan hurufnya juga menggunakan penyebutan huruf yang diajarkan oleh orang-orang Quraisy. Misal
Orang Quraisy bisa bilang ko, ya qala bisa. Nanti kemudian ada sebagian Arab yang lain, kolanya dia agak di kayak gala, nah gala. Jadi itu nggak boleh kita begitu. Kita mesti ikut ke suku Quraisy, ya. Karena memang Al-Quran itu kebanyakannya adalah bahasa Quraisy, ya. Itu tentang 7 huruf. Nanti kalau sudah paham tentang 7 huruf, baru kita masuk ke materi tentang qiraat akan lebih mudah. Karena qiraat itu asal usulnya dari 7 huruf ini. Kayak tadi misalnya, ada yang dibaca wadduha, ada yang baca wadduhe. Nah, itu karena ada perbedaan lahjah, ya, sehingga lahirlah ada qiraat ini, ada qiraat itu, gitu. Makanya qiraat pun disebut dengan qiraat sab'ah, ada qiraat yang 7, ya. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'af. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung lagi nanti pembahasan tentang qiraat sab'ah insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.